Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Insya Allah ya, semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, sekarang kita sudah menginjak di hari yang ke-13 di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah semuanya amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kebetulan sekarang saya lagi di perjalanan ya, mau kontrol sepulang kantor karena emang jadwal dokternya sore, alhamdulillah gitu. Jadi bisa pulang kantor ya, seperti itu. Dari syariat, ikhtiar, dan saya yakin sama Allah gitu ya. Karena ada sih ya teman-teman, pas saya ketemu gitu kan, pas waktu kontrol, ada yang dia selalu merasa ketakutan gitu. Saya itu justru merasa takut gitu kan. Saya takut mati, bagaimana anak-anak saya, katanya gitu. Sampai sama dokter disuruh ke psikiater ya, seperti itu. Makanya di sana saya sudah memberikan ya, apa namanya ya, motivasi gitu kan, motivasi kepada teman tersebut gitu, bahwa kan wa matadri nafsum mada taksibu goda, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok, begitu kan. Wa matadri nafsum bi ayyi arding tamuj, dan kita tidak akan tahu kita akan mati di bumi mana gitu kan. Yang jelas emang kan kullu nafsin dha'iqatul maut, firman Allah, setiap yang bernyawa akan maut gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi jangan was-was dengan apa yang belum terjadi gitu kan, karena besok kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, dan kita juga nggak tahu gitu kan kita akan meninggal kapan gitu kan. Nah, jadi apa namanya ya, yang jelas meninggal itu kan tidak lihat orang yang sakit atau enggak, nggak lihat usia tua atau muda gitu kan. Meninggal itu jadi ada yang nggak sakit sama sekali tiba-tiba meninggal gitu kan, seperti itu. Atau apa namanya, yang sudah sakit lama justru panjang usianya ya. Jadi kalau hal ajal ini kan Allah yang ngatur ya teman-teman ya. Jadi intinya kita kan nggak tahu ya kita akan meninggal kapan, kemudian di mana gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Yang penting kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan meninggalnya kita husnul khotimah ya teman-teman ya, bagus di akhirnya gitu. Makanya saya juga bilang, menyemangati teman tersebut, motivasi gitu, ayo teh, kita kan nggak tahu gitu kan, kadang ada yang lagi sehat juga meninggal, karena itu mah rahasia Allah. Yang penting pada diri kita sendiri, kita yakin lagi berusaha, dan Allah mudah-mudahan mengabulkan gitu kan doa-doa kita diberi panjang usia, sehat walafiat. Bagi Allah itu nggak ada yang sulit untuk menyembuhkan penyakit kita gitu kan. Terus dia cerita, apalagi tuh Bu, katanya, kalau saya dengar tuh ada burung apa tuh, burung kematian itu ya, kalau di Sunda uncuing ya, burung uncuing gitu. Wah, saya udah aja ini kepala puyeng, bergetar, lemes gitu kan. Padahal ya Allah, itu kan mitos aja ya. Ada suara burung-burung seperti itu kan, katanya kalau burung bersuara itu lagi berzikir sama Allah. Justru mengingatkan kita juga harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya teman-teman ya. Jadi emang kita nggak tahu ya soal usia ya. Jangan takut. Yang harus kita takutin mungkin apakah kita sudah siap atau belum persiapan untuk meninggal tersebut gitu ya. Kematian, kalau menghadapi kematian itu kita sudah siap betul amal kitanya gitu ya. Mungkin itu yang harus kita takutkan. Saya juga merasa amal saya mungkin masih masih jauh gitu ya, tapi mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Jadi sama teman-teman yang sakit ini, sharing aja ya, jangan berkecil hati gitu dengan sakitnya. Yakin Allah akan menyembuhkan kita, dan yakin bahwa Allah menyertai orang-orang yang sakit. Allah bersama dengan orang-orang yang sakit. Itu adalah firman Allah di dalam hadis qudsi. Nah, makanya siapa orang yang merawat orang yang sakit gitu kan, maka oleh Allah akan diberikan rahmat dan keberkahan kepada keluarga tersebut, apalagi yang paling banyak mengurus orang-orang sakit tersebut gitu. Jadi emang kita jangan berkecil hati, obatnya itu ada pada diri kita sendiri gitu kan. Kalau kita banyak takut ya nantinya mungkin akan semakin sakit ya gitu. Jadi ya intinya pasrah ya sama Allah sambil ya berusaha. Kita jangan berkecil hati itu begini ya teman-teman, ingat kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Beliau kan diujinya oleh Allah ya, dengan pertama yaitu dihabiskan semua harta beliau.
yaitu ternaknya, pertaniannya dibakar habis gitu kan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena emang setan meminta sama Allah bahwa Ayub itu menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang sabar karena semuanya ada gitu kan, harta ada, anak ada gitu kan, seperti itu. Kemudian dia sehat gitu, makanya dia minta izin, coba kalau dihilangkan semua hartanya, maka sama Allah dengan izin Allah dihilangkan semua hartanya, ternaknya gitu kan, harta yang banyak itu habis. Kemudian dikasih tahu bahwa semuanya sudah habis hartanya. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Ya, segala puji bagi Allah, alhamdulillah gitu kan. Itu semua adalah titipan dari Allah dan sekarang kembali diambil sama yang punyanya, jadi tidak apa-apa gitu kan. Masya Allah ya teman-teman. Kemudian juga dalam waktu yang bersamaan, semua anak-anaknya juga diambil juga sama Allah. 12 anaknya diambil, meninggal pada waktu bersamaan. Kemudian setelah itu juga beliau pas dikasih tahu tetap aja mengucapkan alhamdulillah gitu kan. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Anak-anak juga amanah gitu kan. Itu titipan Allah dan kembali diambil sama yang punyanya, ya alhamdulillah. Dia mengucapkannya seperti itu. Kemudian juga beliau kemudian dikasih sakit ya, kasih yang sangat sakit, yang sangat parah sekali, belum ada sebelum beliau atau sesudahnya pun katanya belum ada sampai sekarang. Sakitnya parah sekali sampai beliau itu diusirkan dari kampungnya, istri-istrinya meninggalkan, cuman ada satu istri Rahma yang namanya itu setia mengurus beliau gitu kan. Kurang lebih dari 18 atau 20 tahun katanya dalam keterangan ya, beliau menderita sakit yang sangat parah sekali. Sehingga suatu saat istrinya mengatakan, wahai suamiku, engkau kan seorang nabi, coba memohon kepada Allah supaya minta disembuhkan gitu kan. Bagaimana jawaban Nabi Ayub alaihissalam? Istriku, saya malu sama Allah. Saya hidup udah 70 tahun, ada dalam keterangan lagi 81 tahun gitu katanya. Tapi saya sakit kan baru 18 atau 20 tahun, malu banget gitu kan. Hidup saya panjang sekian, sakit segini aja saya udah meminta disembuhkan lagi gitu ya. Beda sama kita ya teman-teman, kita selalu menghitung hari kalau sakit ya. Kemana aja nggak ketemu gitu kan. Kan saya sakit loh seminggu, saya sakit loh 2 minggu, kita dihitung ya. Padahal sehat saya itu lebih banyak gitu kan, sehat lebih banyak. Begitu juga dengan Nabi Ayub, makanya beliau tidak meminta doa kepada Tuhan karena malu katanya, usianya panjang baru bisa dikasih sakit segini aja masa berdoa gitu kan. Tapi suatu saat karena beliau sakitnya merasa sakit banget gitu teman-teman ya, walaupun beliau sabar merasa sakit banget, beliau berdoa sama Allah karena apa? Karena beliau sudah tidak bisa beribadah dengan full gitu kan, semuanya sakit. Jadi beliau memohon kepada Allah penyembuhan beliau untuk supaya lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni masaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub alaihissalam ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku ditimpa penyakit dan Engkaulah yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Dan teman-teman, Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam. Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kakinya. Kemudian keluarlah air dari sana, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Urkud birizlika hadza mubtasalun baridun wa syarab." Firman Allah, hentakkanlah kakimu. Ini adalah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Maka seketika Nabi Ayub alaihissalam menuruti, kemudian beliau minum dan beliau mandi, akhirnya beliau menjadi sembuh kembali. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, kamu sembuh sekarang ya sembuh, nggak ada yang tidak mungkin gitu kan. Ya, jadi banyak kan sekarang punya penyakit harus operasi, tiba-tiba operasinya tidak usah karena sudah sehat. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi intinya kita jangan berkecil hati. Yuk kita terus berikhtiar gitu kan, dan berdoa kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa Allah itu membersamai orang-orang yang sakit gitu kan. Kan firman Allah berarti Allah sangat
mencintai kita katanya. Jadi orang-orang yang sakit itu jangan berkecil hati, karena kita berarti lagi dicintai oleh Allah gitu kan. Makanya Allah dekat kepada orang yang sakit, asalkan kita sakitnya dalam sabar gitu ya teman-teman, tetap beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan ibadah sholatnya gitu kan semampu kita, sambil berdiri, duduk, atau berbaring, atau dengan hati kita. Pokoknya kita harus terus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seperti itu, Allah itu langsung yaitu menggugurkan dosa-dosa kita. Itu ya maksudnya, orang yang sakit jangan berkecil hati, karena itu tanda Allah mencintai kita gitu ya. Tandanya yaitu digugurkan dosa-dosa kita dengan sakit kita itu kalau kita sabar. Itu ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kita harus ingat juga kan firman Allah, qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Jadi yakin ya, itu firman Allah teman-teman. Maka kita yuk berbanyak membaca Al-Qur'an. Yang tadi was-was dengan kematian, yuk kita banyak baca Al-Qur'an ya. Apalagi surat An-Nas gitu kan ya, di sana supaya setan itu tidak itu kan datangnya dari setan ya. Setan itu tidak membisikkan gitu hal-hal yang aneh-aneh saja kepada kita ya, seperti itu. Jadi yuk kita menghubungi Allah itu dengan membaca Al-Qur'an gitu ya teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.